Ini sudah pukul 8.50. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Oke, silakan ya, Ibu tunggu. Kita santai aja sekitar pukul 9.05 kita mulai. Kalau sudah, santai aja ya. Yang penting Anda sungguh-sungguh. Ya, Dinda masih memimpin. Kemudian Muhammad Jurais, Jihan, Ariska, Riswandi. Siapa yang baru masuk? Ceritanya kan kita mau melakukan berbagai petualangan ya. Cuman untuk melakukan petualangan itu ada beberapa hal yang harus Anda bekal pengetahuannya. Jadi yang kemarin kita pelajari di Desmos itu adalah, kita belajar apa sih kemarin minggu lalu? Ini udah kelihatan belum di layar Anda? Belum, Ibu. Belum. Kemarin kita belajar apa sih minggu lalu di Desmos? Nilai minimum nilai minimum dan maksimum ya. Jadi ini sudah kelihatan. Ini Ibu. hilang, Ibu. Hilang? Oh. Iya. Nih, kelihatan? Belum. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau belajar itu belajar prinsip-prinsip ya. Kalau kita belajar ada kesamaan, ada persamaan, ya toh? Kayak misalnya gini, 3 tambah 2. Kelihatan ini di layar? Belum, Ibu. Belum kelihatan. Aduh. Ulang ya. Ya, beginilah perjuangan kita. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Ya, jadi kalau jadi sesuatu yang rumit itu pasti ada intinya, gitu kan? Coba kalau misalnya Anda perhatikan orang tua Anda atau misalnya petani atau pekebun itu, dia mau menanam mangga itu kan kita bayangkan ada akarnya, ada batangnya,
daun, buah segala macam. Tapi untuk menanam itu cukup 1 biji ya, kalau lewat biji seperti itu. Jadi dari semua yang kompleks pasti ada yang intinya gitu. Nah, sebenarnya kita sedang belajar tentang persamaan trigonometri. Kalau persamaan ada kesamaan, ada persamaan. Kalau 3 tambah 2 sama dengan 5, ini masih kesamaan ya, karena di sini tidak ada. Ini udah kelihatan belum? Aduh. Sudah, Ibu. Iya. Sudah, apa yang kelihatan di Anda? 3 tambah 2 sama Ya, dengan oke ya. Jadi ini yang disebut dengan kesamaan. ada Ya, ini yang disebut dengan kesamaan. Oke. variabel. Nah, kalau misalnya begini tidak sama, ya toh? Atau 2 tambah 1 lebih apa? Lebih kecil ya? Nah, ini kita belajar tentang kesamaan. Iya. Ya, ini kita belajar kesamaan pada saat SD, SMP gitu ya. Nah, untuk persamaan untuk persamaan itu ada yang variabel, ada yang 2 variabel ya. Nah, kalau yang satu variabel itu misalnya gini, X tambah 5 sama dengan 12. Berapakah X? Nah, itu satu variabel ya. Ini namanya aljabar. Jadi 7. nah, seperti itu, dapat 7, 12 kurang 5 ya. Nah, ini persamaan. Ini persamaan satu variabel. Jadi solusinya itu tunggal. Oke. Kenapa tunggal? Ya karena X cuma 1. Nah, tapi kalau sudah mulai seperti ini, Y sama dengan X tambah 3. Ini berapa variabel? Dua. Ya. Jadi di sini Y sama dengan X tambah 3. Ini ada 2 variabel. Berarti, apakah solusinya 1? Solusinya hanya 1 atau banyak? Solusinya 2. Kalau Banyak. solusinya jawabannya. Solusi itu jawabannya. Jawabannya hanya satu jawaban atau banyak jawaban? Banyak. Coba kasih contoh kalau banyak. Coba kasih contoh. Kalau kita kasih masuk 0, dia berapa? Y-nya. Kalau Y kita ganti 0, Y-nya menjadi berapa? Kalau X kita ganti 0, maka Y-nya 3. Iya kan? Nah, jadi kalau kita ganti 0, Y-nya 3. Kalau kita ganti 1, Y-nya 4. Kalau kita ganti 10, 13. Nah, jadi Anda perhatikan, ada yang namanya variabel bebas. Ini bebas ini. X itu variabel bebas. Jadi kita bebas ganti-ganti X dengan berapapun. Mau 0,5, mau akar 3, mau berapapun. Nah, ini disebut variabel bebas. Y variabel terikat. Dia terikat sama X. Jadi berapapun X yang kita berikan, nanti Y-nya tergantung dia. Nah, kalau Anda perhatikan, untuk yang 2 variabel itu akan tergantung pada 2 nilai, yaitu nilai X dan nilai Y. Nah, makanya pada saat kita belajar tentang persamaan yang 2 variabel ini juga disebut dengan, jadi ya, persamaan 2 variabel ini, tadi ya pakai contoh ini ya, itu nanti kita bisa menggambarkannya pakai tabel, ya kan? Ingat pasti kelas 10?
Kalau 0 dia 3, kalau 1 berapa? 4. Ya, kalau 2 berapa? Ibu punya les. Oh, sudah. Iya. Oke, kalau 2 5. 5, gitu ya. Kalau negatif 1 2. 2, seperti itu, dan seterusnya. Nah, kalau Anda perhatikan, ketika kita bekerja dengan dua variabel, ini bisa kita pasangkan. Disebut dengan pasangan terurut. Negatif 1 pasangannya 2, oke? 0 pasangannya 3, ya kan? 3. 1 pasangannya Ya. 4, 2 pasangannya 5, dan seterusnya. Nah, pasangan terurut ini yang disebut dengan titik koordinat. Kalau X dengan Y-nya anggota bilangan real, nanti pasangan terurut ini akan membentuk grafik. Nah, jadi grafik itu macam-macam loh. Ada grafik apa aja? Coba ya Ibu tunjukkan. Ada grafik tuh apa aja yang pernah kalian kenal? Grafik. Ada grafik fungsi linear, ya kan? Ada grafik apa? Fungsi kuadrat. Nah, kita yang mau kita pelajari adalah grafik fungsi trigonometri. Jadi cerita asal muasalnya seperti itu. Ini sudah kelihatan? Ya, coba ya. Tadi kan kita punya persamaan dua variabelnya adalah X tambah 3 kan? Kelihatan layar Ibu? Ya. Nah, ini kalau ya, Anda boleh kalau mau punya seperti yang Ibu pakai ini namanya GeoGebra. Anda bisa ini ada versi webnya online-nya, jadi geogebra.org. Ini nanti bisa dicoba. Anda perhatikan ini kita kemarin main grafiknya itu juga pakai Desmos, di dalamnya ini ada GeoGebra-nya. Jadi Anda perhatikan kalau ya ini lihat, ini kalau misalnya kenapa dia bentuknya garis ya? Karena ini terdiri dari titik-titik koordinat. Tuh, 0,3. Di sini ada lagi 1,4 yang tadi kita cari. Ya. Itu kita pilih bilangan-bilangan bulatnya aja, tapi sebetulnya titik-titik di antaranya itu banyak. Nah, karena dia bilangan real, jadi berapapun Anda memilih titik-titik X, nilai X pasti akan ada Y-nya. Nah, Anda bisa lihat ini ada merupakan gabungan dari titik-titik koordinat yang dihubungkan akhirnya menjadi sebuah garis. Gitu. Nah, kalau sekarang kita mau belajar grafik fungsi trigonometri itu ada dua bentuk ya. Bentuknya yang kemarin itu Y sama dengan A sin X. Kita kesini dulu. Ini PowerPoint Ibu udah kelihatan belum? Sekarang di layar Anda apa? Masih di GeoGebra. Oh, masih GeoGebra. Kalau seperti ini tuh Ibu nggak tahu kamu pergi atau apa, nggak tahu Ibu nih. Kan ya, nanti akan kelihatan pada saat tes kalau diperhatikan. Nah, jadi itu contoh yang grafik fungsi linear ya. Jadi sebetulnya kenapa dinamakan linear karena memang pada saat di input itu ternyata merupakan gabungan titik-titik koordinat yang dihubungkannya menjadi sebuah garis.
Nah, kita kemarin di Desmos itu belajar tentang ini. Iya, ini bentuk umum. Ya, Ya, Scene Express. ya, oke, ya. Jadi kalau mau diperhatikan, kita mau melihat perilaku grafik ini dari perubahan nilai A dan B. Ada yang bisa menyimpulkan kemarin kalau A-nya berubah, itu apanya yang berubah? Ya, kemarin kan kita sudah main-main slider itu ya. Main-main slider itu. Coba kita ke Iya, ya. Sekarang GeoGebra-nya kelihatan nggak? belum Ibu. Belum. Kayaknya harus stop sharing dulu. Sebetulnya Desmos yang kemarin cukup ya, cukup untuk Mami. Kalau masih ada yang bingung, kita ulang saja. Apa-apa kita pelan-pelan tapi Anda paham. Udah kelihatan? Ya, waktu kelas 10 kita sudah belajar, Anda sudah belajar tentang bagaimana fungsi trigonometri yang terbatas ya. Dari 0 sampai 2pi. Sudah kelihatan? Kelihatan? Sudah Ibu. Nah, oke. Baik, misalnya kita punya Y sin X ya, Y sin X. Kalau Anda perhatikan di sini X-nya itu tak terbatas, tak hingga ya, mulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Makanya dia terus aja grafiknya. Kalau Anda lebarkan juga tidak ada batasnya. Tapi kalau kita mau batasi sampai 0 dari bentar ya. Misalnya kita mau batasi dari ini, biasanya Anda lakukan pada saat pada kelas 10. Ini misalnya kita mau, kan biasanya satu periode itu berapa? Satu periode berapa derajat? 360 derajat ya, atau 2pi ya. Ya. Nah ya, jadi kalau Anda perhatikan, kalau X-nya itu dibatasi dari 0 sampai 2pi seperti ini. Ini yang disebut dengan satu periode. Ini sin X ya, dari 0 kembali lagi ke 0 ya. Seperti itu. Ini pakai X-nya pakai bukan pakai pi, bukan. Nanti Ibu setting waktu lagi. Seperti itu. Nah, tapi kan kita fokusnya kemarin bukan di X ya, tapi di Y. Ya kan? Nah, kalau Anda perhatikan ini ya, jadi kemarin kalau di sini Y sama dengan sin X, itu berarti A-nya berapa? A-nya berapa? Kalau Y sama dengan 2 sin X, berarti A-nya berapa? Kalau Y sama dengan 3 sin X, berarti A-nya berapa? Itu. A-nya berapa? Kalau Y sin X. Tahu ya. Nggak tahu. Aduh. Sebentar. Kembali ke sini. Kelihatan ininya? Memang kalau online seperti ini, kalau Anda nggak fokus, itu ya gitu deh. Kita kembali ke PowerPoint ya. Ibu jelaskan seperti ini. Ya, kayak gini ya. Secara umum manusia itu apa sih gitu? Punya mata, hidung, mulut gitu ya. Secara umum misalnya. Nah, mulutnya seperti apa, hidungnya seperti apa kan harus terspesifikasi ya.
Nah, sekarang kita punya bentuk umum dari persamaan trigonometri ini adalah Y sama dengan A sin X tambah B. Nah, A-nya gimana, B-nya gimana, itu akan berpengaruh pada grafik itu. Arti, lihat ya, kalau misalnya kayak tadi ya, kalau misalnya di sini A-nya Ibu diganti dengan 2, maka persamaannya menjadi gimana? A-nya diganti dengan 2. Berarti Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 cos F. Ya, ubah ya, sebentar. Ulang ya. Kita jangan dulu yang B ya. Y sama dengan A sin X. Kayaknya dia sudah pernah dibahas dulu. Kalau A-nya 2, dia menjadi apa? Y 2 sin X kan? Ya kan? Kalau ini, Iya. kalau A-nya kita ganti dengan 3, berarti 3 sin X. Oke? Kalau A-nya 1, kalau A-nya 1, sin X. sin X ya. 1 kali sin X adalah sin X. Oke, kita perhatikan. Sin Y sama dengan sin X, Y sama dengan 2 sin X, Y sama dengan 3 sin X. Itu tadi yang kita buat di GeoGebra. Ya, kita buat di GeoGebra. Yang kemarin kita juga belajar di Desmos. Sebentar. Desmos. Kita ke GeoGebra ya. Nah, sudah tampak belum? Udah kelihatan? Sudah. Dah, ya. Jadi kalau Anda perhatikan, tadi kan sudah Ibu sampaikan, grafik itu gabungan dari titik-titik koordinat, ya. Jadi di sini ada titik, ya kan? Ada titik koordinat. Karena ini adalah diagram Kartesius, oke? Ini ada titik-titik semua nih. Kalau kalian lihat semut yang beriringan sempat gitu ya, atau apalagi ya, ada orang berbaris gitu, dilihat dari atas kepalanya itu nanti akan membentuk seperti garis. Nah, yang mau kita cari kemarin adalah apa? Adalah nilai koordinat ordinat ya. Jadi grafik ini Y maksimumnya berapa, Y minimumnya berapa. Nah, kalau kita perhatikan ini nih maksimumnya ada pada puncak. Gitu kan? Y-nya berapa di sini? Show. Berapa di sini Y-nya? Bentar ya, Ibu ini dulu ingin munculkan. Jadi itu yang kemarin kita cari, ingin menyimpulkan aja ya. Nah ya, jadi seperti ini. Jadi semua titik itu merupakan titik koordinat, ya. Nah, koordinat itu kan terdiri dari X dan Y, oke? Nah, di sini yang maksimumnya pasti di Y sama dengan 1, kemudian minimumnya pasti di berapa? Kalau kita lihat diproyeksikan ke sumbu Y, berarti H ini koordinatnya berapa? Halo? Apakah bingung? Kelihatan nggak di Anda? Gambarnya tidak kelihatan.
Apa tuh? 3. Oh, Udah. sudah. Iya ya. Jadi kebayang, jadi semua Ingat. ya. Jadi grafik ini sebenarnya terbangun dari titik-titik koordinat. Ya, itu ya cara berpikirnya ya. Kalau begitu, titik-titik koordinat itu kan terdiri dari X dan Y. Ya. Nah, semua titik koordinat itu Ya. Y paling besar itu di Y sama dengan berapa dan Y paling kecil sama dengan berapa. Ini kalau diproyeksikan ya, ini kalau diproyeksikan nih ya. Ini kalau Anda proyeksikan Y minimum dan Y maksimumnya pasti ada pada titik puncak dan titik balik. Nah, taunya dari mana? Dari sumbu Y gitu. Jadi, makanya kalau maksimumnya di 1 dan minimumnya di negatif 1, makanya kemarin pada saat di Desmos, inilah yang merupakan solusi atau daerah penyelesaian. Nah, ini toh yang diarsir. Ini yang kemarin kita pelajari seperti itu. Jadi cukup Anda melihat maksimum dan minimumnya. Oke, sekarang salah. Bentar ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi fokusnya itu hanya Hah? Gimana? Fokusnya itu pada Y-nya saja, pada daerah arsir. Apa ada yang mau ditanyakan? Bingungnya di mana? Ya. Yang mau ditanyakan itu pada materi kemarin di Desmos itu kan daerah penyelesaian. Oke, nah daerah penyelesaian itu tergantung pada titik minimum dan titik maksimum. Jadi, kalau kita punya Y sin X, itu dapatkan dia minimum dan maksimumnya di mana. Ya kan? Kalau Y sama dengan 2 sin X, gitu kan? Nah, dari dua grafik ini, bedanya di mana sih? Ya, bedanya di mana? Pada nilai A atau pada nilai B? Y sama dengan sin X, Y sama dengan 2 sin X, Y sama dengan 3 sin X. Berarti bedanya di nilai A atau nilai B? Nilai A ya. Nah, kalau Anda perhatikan, Ibu hilangkan dulu. Y sin X maksimumnya di berapa? Maksimumnya di berapa ini? Maksimumnya di 1. Kemudian minimumnya di negatif 1. Berarti dia daerah penyelesaiannya negatif 1 sampai 1. Seperti itu. Nah, sekarang kalau 2 sin X. 2 sin X berarti maksimumnya di 2. Nah, minimumnya di negatif 2. Oke, bagus. Bagaimana untuk 3 sin X? Untuk 3 sin X. Maksimumnya di positif 3, minimumnya di negatif 3. Nah, sampai di sini berarti Anda bisa, kalau gitu, kalau Y sama dengan 5 sin X, maksimumnya di berapa?
5 sin X. 5. Minimumnya? Negatif 5. Kita coba lihat ya. Nah, betul ya. Jadi Anda perhatikan 5 sin X adalah maksimumnya di 5 dan minimumnya di negatif 5. Oke, sampai sini. Kalau begitu, A itu menentukan apa? A. Nilai. Oke, coba ya kita kembali ke PowerPoint dulu. Sampai sini jelas? Jelas atau jelas? Ini ada 22 orang tapi suaranya cuma beberapa nih. Pokoknya silakan ya. Anda tidak fokus ya nggak apa-apa, tapi nanti pas tes kelihatan. Ya, ini kelihatan PowerPoint Ibu? Belum, Ibu. Belum. Kelihatan? Belum. Ini kayak main petak umpet ya. Sudah belum? Belum. Sudah belum? Belum. Sudah? Belum. Sudah? Belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum muncul. Mama yuk. Mama bicara. Iya. Ya sudah, sambil menunggu ya. Berarti Y sama dengan sin X. Maksimumnya berapa tadi? Y sama dengan sin X. Apa, Ibu? Kalau Y sama dengan sin X, berarti ini Y maksimumnya di berapa? 1. Y minimumnya di? Negatif 1. Maka solusinya adalah Y dibatasi negatif 1 sampai 1. Udah kelihatan belum? Belum. Mama. Oke, coba Ibu ulang. Ya. Menurut kamu enak gak sih belajar online kayak gini? Hah? Enak gak? Tidak. Nggak enak. Iya. Tapi memang kondisinya kayak gini ya harus dienak-enakin. Hidup itu tidak selamanya enak lagi. Oke. Dah, kelihatan belum? Sudah, kelihatan? Udah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dah, jadi kan yang kita bicarakan adalah umum ya. Y sama dengan A sin X. A sin X dulu. Berarti Anda melihat perubahan A. Oke. Nah, di sini Y sama dengan sin X kan A-nya 1 sebenarnya. Nah, tadi kita sudah lihat di GeoGebra maksimumnya 1. Maka solusi dari persamaan trigonometri ini adalah Y dibatasi negatif 1 sampai 1. Berarti kalau 2 sin X, maka dia maksimumnya berapa tadi? Y 2 sin X. 2. Minimumnya negatif 2. Berarti solusinya adalah Y dibatasi dari negatif 2 sampai 2. Nah, ya kan? Sampai sini jelas? Nah, berarti kalau ada pertanyaan, berarti kalau
kalau untuk Y, ini nomor 3 ya, Y 6 sin X, maka solusinya dari mana sampai mana? Negatif 6 sampai Iya, negatif 6 sampai 6. Kalau di sini 10 sin X, 6. 10 sin X dari Negatif 10 sampai 10. sampai 10. Oke, itu kalau dia, ya, itu kalau dia positif ya. Kita tadi belajar kan 1, 2 ya, 1X, 2X, 3X, begitu ya, 10X, 6X. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia A-nya negatif? Kalau A-nya negatif gimana? Ya, kan kita tadi belajar A sin X ya. Tadi kita udah belajar A-nya itu positif. Tapi kalau misalnya A-nya negatif, misalnya negatif 1, dia akan menjadi A negatif sin X. Oke? Kalau A-nya negatif 2, sin 2, negatif 2 sin X. Kalau negatif 3, Y sama dengan negatif 3 sin X. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Dia dibatasi dari mana ke mana? Ada yang tahu? Kalau enggak, kita coba lihat di GeoGebra-nya. GeoGebra-nya ya. Jadi silakan Anda, sebetulnya kerja di Desmos-nya juga bisa. Anda ketik-ketikan, ada itu soal yang bisa menginput persamaan trigonometrinya ya, itu bisa Anda pakai untuk ini. Tapi kalau enggak, bisa buka geogebra.org itu. Kita coba lihat ya, apa sih perbedaannya kalau A dengan yang di Desmos yang pakai slider itu sebetulnya bisa dicek ya. Ini udah kelihatan belum? GeoGebra-nya kelihatan? GeoGebra atau GeoGebra? Bentar ya. Ya, kita coba cek. Kalau tadi udah kebayang ya, berarti kalau A-nya positif, maka misalnya A-nya positif, sudah tahu minimumnya negatif A, maksimumnya A. Ya. Kalau 1, negatif 1 sampai 1. Kalau 5, negatif 5 sampai 5. Ya. Kita coba sebentar. Ya. Kita coba yang standar dulu. Y sama dengan sin X ya. Nah, berarti kita mau coba kalau Y sama dengan sin X kan berarti A-nya 1 ya. Sekarang kita mau coba A-nya itu negatif. Negatif 1 sin X. Nah, ternyata gitu. Apa yang bisa Anda simpulkan? Kalau yang hijau, kita lihatnya dari titik 0,0 ini ya. Dari titik 0,0 ini, yang titik A ini, sebentar Ibu zoom. Itu dia naik dulu, baru turun. Oke. Kalau yang merah, apa dulu? Turun dulu, baru naik. Ya. Berarti kesimpulannya Anda gimana? Kalau sin X itu, berarti sin X dengan negatif sin X, apa bedanya? Seperti apa? Seperti apa bedanya? Coba, Y sama dengan 2X. Sorry, Y sama dengan 2 sin X. Yang biru ya.
Kemudian kita ganti Y sama dengan negatif 2 sin X. Ya, ibu tutup yang sin, ibu tutup yang negatif. Yang biru 2 sin X, oranye negatif 2 sin X. Berarti bedanya di mana? Positif dengan negatif. Untuk A yang positif dengan yang A negatif. Bedanya di mana? Ada yang bisa menjelaskan? Bedanya di mana? Kalian ada yang bisa menjelaskan? Halo? Bingung? Bingung? Kalian suka bercermin tidak? Setiap hari bercermin toh? Coba kalau coba Anda sentuh mata kanan Anda di cermin, itu pasti yang kelihatan apa kiri? Kiri ya? Gitu. Jadi ya, berarti kalau Anda perhatikan, mungkin Anda sudah di pikiran itu kelihatan, oh ya bedanya, tapi pas mau menjelaskan bingung. Jadi kalau Anda perhatikan, sin X dengan negatif sin X atau 2 sin X dengan negatif 2 sin X itu, dia seperti dicerminkan terhadap sumbu apa? Sumbu X. Sumbu X. Iya, gitu. Dia sama bentuknya. Kayak yang biru ini ke atas dulu, ini disebutnya bukit dulu, baru lembah. Kalau yang orange lembah dulu, baru bukit. Tapi sama, ya. Seperti kita bercermin, ya kita yang dicermin ya sama aja, gitu. Hanya beda refleksinya aja. Oke, dari bentuk udah kelihatan ya. Dari bentuk perbedaannya Ya. tahu dia di mana. Nah, sekarang kita fokus pada Y-nya. Untuk ibu tutup dulu yang 2. Nah, sekarang yang sin. Ya. Kalau coba untuk yang sin X yang hijau, maksimumnya di berapa? Maksimumnya. Positif 1. Minimumnya di Negatif 1. negatif 1. Untuk yang negatif X, maksimumnya di mana? Positif 1 juga. Positif 1 juga. Gitu. Sebentar. Ini gimana sih? Ya. Bentar, ibu delete tuh. Ya. Toh, jadi baik yang merah maupun yang hijau, sin X maupun negatif sin X, ternyata maksimumnya dan minimumnya bagaimana? Sama, alhamdulillah. Oke. Berarti sekarang kita ke PowerPoint dulu ya. Habis itu baru kita close. Ya. Jadi sudah ada titik terang kan? Coba ya, kita ke PowerPoint-nya dulu. Sudah. Berarti nanti Anda bisa masuk kembali ke Desmos untuk memperbaiki jawaban Anda ya. Sebentar. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Ini belum ini belum yang pakai B ya. Kita masih yang A aja dulu. Udah, kelihatan? Udah kelihatan? Udah. Alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah belajar untuk Y sin X itu dia maksimumnya di berapa tadi? 1, minimumnya negatif 1. Dan ternyata negatif sin X juga sama, tapi dia bedanya di mulai. Gitu ya. Gitu. Sebentar, salah.
Bedanya dimulainya sebentar. Jadi dia gini dulu, baru gini. Nah, tapi tetap maksimumnya 1, minimumnya negatif 1. Sehingga untuk sekarang kita main di solusi ya. Kita main di solusi. Berarti untuk solusi persamaan trigonometri, ya nak? Iya. Gitu. Kalau 3 sin X dengan Y negatif sin X, maka apa solusinya? Untuk 3 sin X berarti minimumnya di 3. minimum 3, maksimumnya di 3. Yang negatif 3 sin X minimumnya di mana? Negatif 3. 3 sampai 3. Sampai 3 juga. Kayak gitu ya. Berarti kalau ada bentuk umum T ini Y sama dengan A sin X, maka batas-batasnya dari berapa sampai berapa? Ulang ya. Kalau Y sama dengan X, dia sampai 3. Y sama dengan negatif 3 sin X, negatif 3 sampai 3. Berarti kalau Y sama dengan A sin X, maka batas-batasnya dari mana sampai mana? Negatif A sampai Negatif A. A sampai A. Oke ya. Jadi berapapun nilai yang ada di depan, Anda tinggal taruh seperti ini. Ya, negatif A sampai A. Mau A berapapun. Oke. Sampai sini dulu ya. Anda habis ini kan mau belajar yang lain lagi toh? Kita minggu depan lanjutkan. Berarti masih ya. Minggu depan kita akan tetap tes lagi. Ini masih A sin X, belum lagi tambah B. Jadi sebetulnya tujuan kita nanti bentuk yang mau kita pelajari adalah ini. A sin X tambah B. Sorry, bukan. Y sin, yang ibu kasih modulnya itu bisa dipelajari. Jadi nanti tujuannya kita itu akan mempelajari bentuknya kayak gini. Y A sin BX tambah C tambah D gitu ya. Nanti B-nya gimana, C-nya gimana, D-nya gimana. Jadi sebenarnya kemarin kita sudah belajar yang ini ya, sama yang ini. Yang kemarin di Desmos. Oke, segitu dulu, nggak apa-apa. Anda yang ingin lebih mendalami silakan buka modul yang Ibu berikan. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan untuk mempelajari. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Anda harus masuk ke